Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani, mahasiswa PPG GKMI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor NIM 2100012574442. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI Asy-Syafi'iyah Jatinangor Kabupaten Sumedang kelas 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi bijak memakai uang menggunakan metode PBL dengan pendekatan deep learning. Semoga Bapak Ibu dapat menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Untuk ketua kelasnya boleh ke depan disiapkan. Istiadan siap. Doa. Siapa doa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita sudah berdoa, boleh duduk kembali ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran nama siswanya. Hadir semua tidak teman-teman? Ada yang nggak sekolah? Siapa? Harun. Siapa lagi? Kenan, Alif, sama siapa? Arpan. Oke, Ibu periksa dulu kehadirannya ya, sama kerapihan baju dan kerapihan posisi duduknya. Oke. Alesa hadir? Hadir. Abi Saleh? Hadir. Ayesa? Siapa ya? Bintang? Ya. Arsila? Hadir. Dena Azera? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
Ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah ya sudah kita menyanyikan lagu nasional. Oke ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau nanya. Kemarin itu kita belajar tentang berteman dalam keragaman. Oke ya. Nah, kalian punya teman? Punya. Temannya mempunyai perbedaan enggak? Apa perbedaannya? Jenis kelamin, muka, wajah, tinggi badan, rambut, hebat semua ya. Nih ya. Jadi kita itu ya berteman itu mempunyai perbedaan baik dari tinggi badan, jenis kelamin, kegemaran ya atau yang disebut dengan hobi itu mempunyai perbedaan yang berbeda-beda. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ya tentang materi uang. Ya. Nih. Materi uang. Ada yang tahu enggak? Uang itu apa? Alat pembayaran. Pembayaran buat apa? Buat belanja, buat beli makanan ya. Nah, buat menabung juga bisa. Uang itu ada berapa ya? Dua ya. Uang itu ada dua jenis. Ada jenis uang kertas dan uang logam. Oke, mari kita lihat di sini bijak memakai uang. Oke, apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Ya, penting bagi kita untuk memahami cara menggunakan uang dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari agar bisa berbelanja dengan tepat. Ya. Oke. Nah, Ibu ya sebelum memberikan pertanyaan pada suatu masalah, Ibu mau tepuk semangat dulu ya, tepuk macam-macam uang asli. Dilihat, cek, diraba, cek, diterawak. Yes. Ya. Oke, ya. Nih, Ibu mau bertanya ya. Kalian suka mendapatkan uang? Nah, uang dari siapa? Dari ayah dan ibu. Nih, Ibu mau memberikan contoh. Misalkan, nih, Bintang dikasih uang oleh ibunya sebesar 6.000. Tiba-tiba perut Bintang berbunyi. Tandanya apa ya? Lapar. Kemudian Bintang ingin membeli sepotong sandwich dengan harga 5.000 dan bakso bakar 2.000. Tetapi uang dari ibunya kurang karena dikasihnya berapa? 6.000. Apa ya yang harus dilakukan Bintang? Beli sandwich, pinter. Itu kenapa beli sandwich aja? Lebih mengenyangkan, hebat, Zahra. Oke. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan arti kata-kata baru dengan bantuan gambar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan nama-nama pekerjaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimak instruksi sederhana dan melakukannya. Oke. Nah, ya, ini jenis uang apa? Kertas. Ada gambar apa di dalam kertas? Pinter, pahlawan. Selain pahlawan apa lagi? Nilai rupiahnya atau nominalnya. Ada apa lagi? Burung Garuda.
Kemudian di sini ada apa ini? Benangnya, pinter. Garis benangnya, oke ya. Hebat semua nih ya. Nah, mari kita saksikan tentang menonton video temanya pekerjaan. Teman-teman, tolong disimak videonya ya. Tolong perhatikan ya dan didengarkan. Lihat, di sini ada gambar profesi. Profesi itu artinya pekerjaan ya. Oke, lihat gambar pertama ada polisi. Profesinya sebagai apa ya? Pekerjaannya, lihat tugasnya. Tuh, perhatikan ya. Diingat-ingat ya, teman-teman. Apa ini? Guru. Nelayan. Siapa yang mau jadi nelayan? Ada enggak? Ah iya, hebat Isan ya. Oke ya, tadi kita sudah melihat tayangan videonya tentang apa? Jenis pekerjaan, pinter itu safety ya. Beserta tugasnya. Jenis pekerjaan itu ada pekerjaan apa aja? Polisi, nelayan, petani, guru, pilot ya. Nah, siapa yang di sini yang mau jadi pilot? Tidak mau? Kenapa tidak mau? Takut apa? Takut jatuh? Oh iya, hebat. Oke ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan tentang jenis ya atau kata-kata baru yaitu uang ya. Ada uang. Apa ini? Ada uang logam, ada uang kertas. Kalau uang kertas itu bentuknya apa ya? Persegi, panjang ya. Kalau uang logam bulat. Kalau uang logam yang paling kecil nilainya berapa? 100. Kalau 100 nolnya berapa? 2. Pintar Erlio sama Jahra. Oke, kita lanjut. Ya, hebat ya. Oke, di sini ada, lihat, seorang yang sedang apa? Membeli atau menukar uang dengan apa? Dengan berbelanja. Belanja apa ini? Sayuran ya. Ada sayuran, ada apa lagi? Ya, pintar. Oke, lanjut ya. Uang itu sebagai alat tukar. Nah, mengapa kita harus bijak memakai uang? Ya, bijak memakai uang itu artinya tidak boros. Siapa yang di sini suka boros? Enggak? Ya, pintar, hebat. Kalau nih, misalkan kita mau menulis tentang keuangan ya, keuangan yang sering kita kasih ya. Kita menyusun rencana keuangan. Contohnya misalkan ya, Jahra dikasih uangnya 10.000. Nih, buat jajan tadi pagi beli susu. Harganya 5.000. Beli rotinya misalkan 2.000.
Berapa sisanya? Nih, ini 5.000 tambah 2.000 berapa? 7.000. Nah, sisanya berarti 3.000. Kalau sisa uang sakunya 3.000, apa yang harus kalian lakukan? Menabung. Kalau tidak menabung di mana? Disimpan di celengan. Ya, teman-teman punya nggak celengan? Punya, ya. Nah, contoh perilaku bijak menabung. Nah, menabung itu adalah cara yang baik untuk mengelola uang. Dengan memasukkan uang ke celengan, anak dapat belajar bagaimana menyimpan uang untuk kebutuhan yang lebih penting di masa depan dan menghindari pemborosan. Misalkan teman-teman punya pensilnya masih bagus, masih bisa digunakan. Tapi beli lagi. Udah beli 2 pak, beli lagi 2 pak. Pemborosan tidak itu? Pemborosan. Jadi yang harus dipakai itu yang ada di rumah yang udah dibeli. Ngerti sampai sini? Ngerti, oke. Nah, oke, Ibu ada permainan sedikit ya. Nah, ada nih kelompok 2. Kelompok 2 ini sedang berdagang susu, ya, roti, makanan ringan, dan kelompok 4 menjual sayuran, ya, sayuran, daging, ya, dan minuman juga, ya, katanya ya. Nah, boleh dari perwakilan kelompok, ya, Sahla dan Abijar membeli makanan ringan dan buah-buahan kepada kelompok 1. Oke, boleh temannya mengasih uangnya. Untuk kelompok 3 boleh membeli sayuran, Alesa sama Rahman. Oke, hebat, pinter. Sudah? Oke. Oke ya. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk ya. Oke ya. Udah teman-teman. Boleh. Boleh Salsa sama Abijar duduk. Nih, ini salah satu contoh pekerjaan dari apa? Pedagang yang menjual apa? Makanan ringan juga sayuran. Oke. Abijar boleh ke depan. Alesa boleh ke depan, Rahman boleh ke depan. Oke, boleh duduk di sini. Oke, berdiri ya. Abijar beli apa? Sayuran. Sayuran apa ini namanya? Kubis. Nah, kubis itu bisa dipakai buat apa aja? Buat makan, pinter. Sayuran itu mempunyai vitamin yang banyak, ya, hebat. Alesa membeli apa? Wortel, sayuran wortel sama kentang. Mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Sayur sop? Ya, sayur sop. Nah, kalau wortel itu cocok untuk apa? Mata, pinter. Boleh duduk. Sahla membeli apa? Sayuran sama roti. Kalau roti buat makan sarapan pagi itu merupakan karbohidrat. Kalau Rahman membeli apa? Ikan itu mengandung protein. Pintar, boleh duduk semua. Nah, itu salah satu contoh dari jenis pekerjaan pedagang. Oke, boleh ini Ibu Bintang boleh duduk ya. Mari kita bernyanyi bersama biar lebih semangat. 1, 2, 3.
Ayo kita belajar mengenal mata uang. Jenisnya uang dan logam, 100 hingga ribuan. Itu nilai tempatnya. Hebat. Oke, jadi rupiah itu mata uang negara Indonesia. Simbolnya apa? Rp. Ini Ibu mau memberikan contoh ya. Ini ada uang 10.000. Nah, ini ada nilai nominalnya. Kalau yang disebut nilai nominal yang mana? 1, 0, 0, 0, ya. Nah, nolnya ada berapa? 4, ya. Ini nilai nominal berapa? 10.000, pinter. Ada rupiahnya? Ada. Ada benangnya? Ada gambar pahlawannya? Ada, hebat. You understand? Yes. Oke, di sini ada gambar apa? Tas. Gambar tas ini untuk apa ya? Untuk menyimpan uang. Selain menyimpan uang, nah, menyimpan HP ya. Nah, menyimpan uang juga baik di tempat celengan. Kalian punya celengan enggak? Punya, hebat. Nah, tadi udah ya mencontohkan kita menjadi pekerjaan pedagang dan ada yang menjadi pembeli ya. Di sini juga lihat ada gambarnya. Kemudian di sini nih ada contoh yang tidak bijak memakai uang. Ini lihat. Gambarnya kenapa ini? Boros. Boros kenapa? Nah, karena ini perasaannya lagi apa? Sedih kenapa? Sedih kenapa? Sedih tidak bisa beli mainan ya. Nih ya. Karena apa main? Nih, karena uangnya habis beli mainan terus ya. Ini contoh yang tidak bijak ya. Karena beli mainan berlebihan. Nih, teman-teman ada nggak yang suka beli mainan yang berlebihan? Tidak. Oke. Teman-teman misalkan tidak punya celengan, boleh ya dari botol bekas aqua ya. Botol bekas aqua ya. Tadi Isan bawa botol aqua bekas ya. Mana ya? Botol aqua bekasnya ya. Botol aqua bekas ya. Nah, misalkan itu boleh dipakai celengan. Teman-teman boleh ya mengerjakan. Ibu kasih satu-satu ya. Baca dulu perintahnya ya. Boleh diisi. Sok ini. Boleh diisi ya. Untuk sumber pelengkapnya boleh teman-teman buka buku paketnya ya. Oke, boleh sini salsa ke depan perwakilan. Boleh salsa ke depan. Nih. Oke. Nilai jenis pekerjaannya apa aja? Guru tugasnya? Tugasnya mengajar. Selain mengajar, apalagi membimbing siswa-siswi. Terus apalagi? Koki tugasnya memasak. Kemudian apalagi? Dokter merawat pasiennya. Iya, hebat, pintar. Boleh duduk. Oke, sini Arsila ini 3 jenis pekerjaannya apa aja? Dokter merawat orang sakit. Polisi menjaga lingkungan. Pintar. Polisi menjaga lingkungan. Nelayan memancing ikan di laut. Nelayan memancing ikan di laut. Oke, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikannya menggunakan uang ya. Nah,
Di sini ada pilihan tepat, kemudian ada menabung dan cara pengeluarannya. Nah, bagaimana pilihan tepat itu? Pilihan tepat itu ketika saat membeli barang ya, anak-anak harus belajar membuat pilihan yang tepat. Contohnya, kita itu harus memilah-milih barang yang sesuai dengan keperluan kita atau kebutuhan kita. Contohnya kebutuhan kita tuh apa sebagai pelajar? Sebagai pelajar, membeli penghapus, pensil, buku, ya. Nah, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada menabung. Nah, menabung di sini ya, ketika kalian itu mempunyai uang saku atau uang lebih, sebaiknya kita sisihkan untuk menabung. Ada catatan pengeluaran. Catatan pengeluaran itu membuat catatan ketika kalian itu dikasih uang saku. Uang saku teh apa? Uang jajan. Oke, Arsila pernah nggak dikasih uang saku sama mama? Berapa? 10.000. Suka dicatat nggak? Suka dicatat nggak? Oh enggak, nanti mah boleh dicatat ya. Nah, nanti sisanya teman-teman boleh dimasukin ke dalam celengan ya. Di sini nih ibu mau bercerita ya tentang seorang siswa aja ya, siswa aja nih ya. Pada suatu hari nih ada seorang siswa kelas 6 ya. Nah, kelas 6 siswa tersebut nah ya diberi uang oleh ayah dan bundanya ya sebesar 100.000 ya. Untuk apa 100.000 teh? Nah ya, siswa tersebut itu disuruh ayah sama bundanya untuk membeli sekilo ayam ya. Nah, belajar ya membeli sekilo ayam ya. Jadi siswa tersebut dikasih uang berapa? 100.000 ya untuk membeli ayam dengan harga 40.000. Nah, kemudian nih kalau kita mau membeli ayam, ayamnya harus diapain? Sebelum digoreng harus dimasak. Dimasak dulu, dicuci baru dimasak. Dimasaknya harus pakai apa? Bumbu ya, bumbunya. Nah, bumbunya itu beli sebesar 10.000 ya. Nah, supaya bisa dimakan bersama-sama dengan keluarganya ya. Nah, kemudian siswa tersebut itu ya menyisakan uangnya, ya, ceritakan atau menyusun cerita ya tentang bagaimana kalian itu ya menggunakan uang secara bijak ya. Boleh dikeluarkan bukunya, udah dikeluarkan semuanya bukunya, udah. Pensilnya yang belum dikeluarin ya, boleh dikerjakan dari sekarang ya. Selama 10 menit ibu kasih waktunya, cukup? Salah, hebat. Nulisnya cepet. Udah? Hebat. Sudah semuanya? Oke ya. Nih ada yang mau menceritakan nggak ke depan? Oh, oke, Erlio silakan ke depan. Wah, semangat nih. Coba assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika aku punya uang 100.000, aku akan membeli makanan kesukaan aku, yaitu coklat, roti, dan susu sejumlah 50.000. Sisanya 50.000 akan kutabung di celenganku karena aku punya keinginan liburan yang tiada. Semoga bersama keluarga. Semoga terkabul, uang di celenganku terkumpul. Amin. Ya, boleh. Terima kasih. Kasih tepuk tangan teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Nih, jadi Erlio mau ada keinginan ya kalau punya uang mau ngajak keluarganya untuk menginap di mana? Di hotel tuh ya. Sangat luar biasa ya. Oke, ada yang lain yang mau ke depan? Oke, boleh Sahla dari perempuannya, hebat. Oke, salam dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cara saya menggunakan uang dengan bijak. 1. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Contoh kebutuhan: buku, pensil, dan alat tulis lainnya. Contoh keinginan: mainan, permen, ciki, dan jajanan lainnya. 2. Gunakanlah uang secukupnya, jangan berlebihan. Kita boleh saja jajan, tapi jajanlah secukupnya. 3. Sisihkan uang untuk ditabung. Jangan semua uang kita jajankan, biasakanlah menyisihkan uang kita untuk menabung. 4. Belajarlah untuk bersedekah. Uang yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, maka belajarlah untuk berbagi. 5. Hidup hemat dan tidak boros, karena boros adalah perbuatan setan. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Oke, alhamdulillah ya. Teman-teman kita sudah berani ya menampilkan ceritanya ya. Jadi intinya kita itu ya harus memakai uang itu dengan bijak, dengan cara menabung. Kalau tidak menabung, menyimpan di dalam celengan ya. Nah, selain celengan dan ditabung ya, apakah ada enggak alat untuk menyimpan uang lagi? Nah, pinter, di dompet. Selain di dompet, di tas boleh. Kalian punya dompet enggak? Punya, ya, hebat ya. Nah, di sini ibu akan melihatkan gambar ya tentang celengan. Oke ya, ibu di sini akan memperlihatkan gambar tentang apa, lihat? Tentang membuat tentang membuat celengan kreatif. Nih, kalian juga bisa ya. Nih, seperti gambar di sini mencontoh atau membuat celengan kreatif. Nah, dari bahannya dari apa ya, Ibu Guru? Dari botol bekas, bisa. Dari toples, bisa ya. Yang penting bisa untuk menyimpan uang secara praktis. Nih, kalau misalkan kalian harus ke bank kan jauh ya. Harus memakai apa? Motor ya, harus diantar sama ayah dan bunda ya. Oke ya, alhamdulillah ya. Tugas individunya sudah, tugas kelompoknya sudah ya. Tadi tentang pemahaman permasalahannya sudah ya. Nah, oke ya, boleh. Oke ya, alhamdulillah ya, kegiatan pembelajarannya sudah selesai. Nah, coba ibu mau tanya, tadi belajar tentang apa? Uang apa artinya? Alat pembayaran. Selain uang apa lagi? Jenis uang. Ada berapa jenis uangnya? 2. Ada kertas dan logam, pinter. Terus apa lagi? Jenis profesi atau pekerjaan apa aja? Polisi, perawat, dokter, nelayan, pinter Nindya. Terus pilot, petani, ya hebat. Nih, supaya bijak ya dalam mengatur uang harus apa? Harus apa? Ditabung, pinter Bintang. Selain ditabung, dimasukkan ke celengan, hebat. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan karena ada apa aja? Bisa apa? Bisa mengetahui jenis pekerjaan, bisa nyanyi bersama, bisa tepuk uang asli. Oke ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kita bertemu di minggu depan ya. Oke, kita baca alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh rapi-rapi. Duduknya yang rapi dulu ya. Nanti kalau udah duduknya rapi, kita berdoa dan salim.
Sudah ada yang rapi? Sudah selesai membereskan alat tulisnya? Tidak ada yang ketinggalan? Boleh disiapkan ketua kelas untuk pulang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk yang rapi. Boleh Bintang, Iski pulang. Erlio, Zahra, Nindya,